Oke, tapi di pihak lain nih Pak Wahyu, rata-rata orang tua itu punya kekhawatiran terhadap anak-anak muda yang pakai AI. Nah, apakah memang apa ada yang perlu dikhawatirkan, Pak? Orang tua kan punya bijaksana lebih daripada anak muda ya, dan orang tua memiliki kekhawatiran. Kira-kira menurut Pak Wahyu gimana nih kekhawatiran orang tua terhadap anak-anak muda yang pakai AI? Eh, saya ngelihatnya begini ya Bu ya. Kalau kalau zaman dulu ya, saya ingat saya lahir di era televisi itu masih satu ya. TVRI ya, televisi belum ada internet, maka Oh televisi wow. ya awal banget televisi itu menjadi otoritas kebenaran. Taruhlah televisi dan koran gitu ya. Otoritas kebenarannya itu jadi lebih simpel gitu ya. Ini kita dengar di televisi nak gitu ya. Ini bisa dipercaya Hmm. salurannya. Ini kita baca di koran nak. Nama korannya ini eh, penunjuk arah ini terpercaya gitu ya. Dan kalau kamu punya pertanyaan, kamu bisa tanya sama Pak Pendeta. Nah, dia pendeta di gereja kita, dia terpercaya. Kalau hal yang lain kamu bisa tanya sama papa mama gitu ya. Yang terjadi adalah ini karena saya juga mulai menua ya Bu ya. Orang tua Sama, Pak. orang tua itu khawatir dia kehilangan otoritasnya sebagai Prioritas. sumber kebenaran gitu loh. Apalagi ketika anak-anak itu bisa membandingkan sekarang ya bahwa oh, jawaban orang tuaku itu nggak keren. Oh, ternyata dia cuman pura-pura. Oh, dia tidak berbasis data. Atau mohon maaf, Hmm. cerita yang diceritakan orang tua itu hoax dan yang lainnya. Nah, Hmm. Ya. di sisi orang tua juga yang merasa sering dituakan ini seperti pendeta itu kadang ada kecemasan bahwa mereka tidak lagi menjadi acuan, menjadi sumber kebenaran. Ya. Mereka sekarang malah menjadi pihak yang diuji. Jadi ada Bu, saya lagi nggak tugas dari Minggu, saya dapat WA dari seorang anak muda, dia bilang gini, Pak WP, saya lagi dengerin khotbah nih, si pengkhotbahnya cerita kan ilustrasi, langsung saya googling tuh, nah ilustrasinya itu hoax Pak WP, dia bohong. Oh, yuk. Oh saya gimana? Saya harus dengerin dia nggak gitu. Nah, Iya. bayangin itu kalau saya beritahu pendetanya gimana apa dia nggak tambah deg-degan lagi itu gitu ya. Jadi kecemasan orang tua, kecemasan generasi yang lebih tua menurut saya karena dia bukan hanya kehilangan otoritas, bisa jadi demikian, sekarang otoritasnya juga dipertanyakan. Mama itu ngasih tahu kita supaya matanya bagus, kita ini harus banyak makan wortel. Nah, gitu kan? Ya. Oh, saya sejak kecil saya dicekokin kayak gitu tuh. Saya terima aja. Tapi anak zaman sekarang dia langsung pakai itu. Berdasarkan riset terkini ini juga salah satu hal yang dinilai tidak benar dan yang lainnya. Nah, apa nggak tambah deg-degan tuh Bu jadi orang tua gitu ya? Saya sih deg-degan sih. Saya nggak apa-apa, Ya. nggak di otoritas kebenaran. Saya deg-degan. Tapi ketika otoritas saya dinilai, saya lebih deg-degan lagi Bu. Gitu. Ya. Ya. Ini naik ke level yang lebih tinggi ya, Pak. Bukan hanya anak-anak tidak menganggap orang-orang tua itu menjadi panutan untuk mendapatkan informasi tentang sesuatu, tapi bahkan apa yang dikatakan orang tua pun itu masih akan dipertanyakan gitu anak-anak muda. Ini gimana nih Pak Max untuk melihat bagaimana kekhawatiran orang tua ini? Ada satu teman yang dengan lucuan omong, the job of a parent is to worry. Tugas dan kerja utama lebih lagi dari ibu rumah tangga adalah untuk mengkhawatirkan masa depan anak, untuk khawatirkan temannya dan segala aspek dari hidup. Tetapi apakah hidup harus takut-takut khawatir itu atau takut akan Tuhan? Dan saya lihat orang tua sering khawatir hal yang A, mereka tidak bisa kontrol, B, hal yang mereka tidak mengerti, dan C, hal yang memungkinkan bahaya kepada anaknya. AI ada tiga hal itu. Mereka tidak bisa kontrol itu, Ya. mereka tidak mengerti itu cukup, itu tidak kebiasaan, tidak dari dunia klasik atau lama atau hidup yang seperti mereka diajarkan, itu hal yang
baru berarti itu hal yang aneh dan hal yang bahaya. Lebih lagi mereka kemungkinan sudah lihat dalam hidupnya teknologi yang salah digunakan. Ya. Mereka sudah dengar cerita yang menakutkan dan mengeri. Dan mereka sangat dalam hati kasih karena anaknya jadi korban. Dan karena itu mereka juga melindungi anak dari ketakutan yang nyata tapi juga ketakutan yang imajiner. Dan ketakutan mereka, kekhawatiran mereka jadi satu hampir tembok yang membatas dan menghambatkan perkembangan anak kepada AI atau ke dunia digital. Dan mereka tidak berani, mungkin bilang mereka malu kalau harus belajar bersama anaknya. Saya orang tua, saya tahu, you adalah anak, you akan tahu dari aku. Kalau jujur, sangat belak-belakan, saya tidak mengerti apapun. Bisa menolong saya untuk mengerti AI, bisa menolong saya dengan gadget. Bagaimana WhatsApp saya bisa simpan ini? Semua itu ternyata itu anak yang jadi ahli. Saya jadi sebagai orang tua, bukan guru tetapi murid daripada anakku. Semua itu mengkhawatirkan, itu membolak-balikkan relasi, interaksi, dan pandangan orang mikir tentang orang tua, anak. So, saya rasa mereka harusnya khawatir karena tidak seperti dulu. Dan mereka harus belajar pola interaksi yang akan baru. Mereka akan harus kadang-kadang rendah hati. Dan mereka harus punya hikmat. Dan anak yang punya informasi dan bersama berarti harus punya relasi yang lebih kuat dan interaksi yang lebih baik dengan anaknya. Dan itu yang tantangan besar. Iya, harusnya seperti itu. Lebih terbuka.